Selamat pagi rekan-rekan semua. Sudah pada masuk semua? Jadi gini, gimana kemarin PR-nya? Sudah selesai? Mana ya saya tunggu-tunggu di grup kok nggak ada yang share ya? Harga biaya rumah sakitnya udah ketemu? Oh, belum. Oke. Yang lain? Beberapa sih saya Rumah sudah sakit share ya. belum kok. Beberapa saya sudah share ya. Beberapa ya. Kayak gini contohnya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, ulang sedikit ya materi kemarin ya. Jadi, kenapa kok Anda ini harus bawa data-data, teman-teman? Ya. Karena sebetulnya pada dasarnya antara penjual dan pembeli, itu pembeli selalu ada kecurigaan. Kamu maunya premi gede, nasabah maunya sekecil-kecilnya dapat manfaat segede-gedenya. Bayar kecil dapatnya banyak. Sedangkan kamu di mindsetnya nasabah, kamu kepinginnya dapat premi segede-gedenya biar untung. Nah gitu loh, itu utek isi nasabah teman-teman ya. Nah sehingga apa, untuk kamu menetralkan hal itu teman-teman, kamu perlu yang namanya toolsnya apa ya, senjata perang itu tadi. Ngeri ya teman-teman ya, data. Kamu harus bawa data teman-teman. Kalau kamu nggak bawa data ya, jadi ini kamu ini cuman, kamu nggak kira dipercaya gitu loh sama customermu teman-teman ya. Karena ya itu tadi, asumsinya selalu penjual itu maunya dapatnya sebanyak-banyaknya gitu loh. Padahal kan kita nggak gitu teman-teman ya. Untuk mendelivering sebuah informasi, kamu perlu sebuah data supaya itu jadi lebih objektif gitu loh. Ya, makanya kenapa teman-teman, kamu tak suruh nyari ini harga yang kayak gini-gini ini. Contoh, kamu ditanyai kan, saya dulu sering teman-teman ditanyai, paling murah berapa? Nah, mesti gitu, itu pertanyaan klasik. Kalau orang beli paling murah berapa? Kalau klaim, lo kok kecil, lo kok gak nutut, lo kok nomboknya kayak ya. Itu karena kenapa teman-teman? Karena banyak nasabah itu belinya awal-awal, dia karena nggak percaya, ya dia belinya minimal. Ya kan? Nah, tapi karena berhubung apa namanya, karena berhubung ini apa namanya, karena berhubung dia udah pakai dan dia merasa manfaatnya ya kan, sehingga apa? Loh, kok api ya? Loh, kok ternyata kok kecil ya manfaatnya? Lah, itu yang seringkali akhirnya nasabah itu keluar ngomong gini, kayak Oppo punya asuransi, ya kan? Ya kan? Karena dulu awalnya dia preminya seminimal mungkin, ketika dia klaim, dia manfaatnya kan kurang tuh, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Nah, dia nombok banyak, terus akhirnya dia bilang gini, percuma beli asuransi, rugi. Toh podonya juga tetap nombok. Ya, itu menandakan bahwa pada saat fact finding, ya Pak, hari ini, materi hari ini teman-teman, itu kamu belum melakukan dengan tajam. Ya. Nah, apa aja sih ditanya ini, kita ketemu nasabah, ya, kita akan melakukan fact finding itu teman-teman hari ini, ya. Makanya sebetulnya teman-teman, materi fact finding ini kalau kamu ke nasabah, justru pada dasarnya yang kamu itu ngabisin waktu yang paling banyak tuh bukan jualan produknya, bukan jualan, bukan kamu ini bukan kamu cerita tentang produknya, tapi yang kamu waktu yang paling habisin paling banyak tuh asli ini sebetulnya adalah fact finding. Nah, tapi kok kenapa kok aku enggak, begitu aku ketemu langsung, pertemuan sekali 2 kali closing, pertemuan 1 kali 2 kali closing. Iya, itu kan kenalanmu. Nek orang itu bukan kenalanmu, kamu enggak ngerti data apa-apa. Ya cobaan apa sih, aku pengen tahu kamu bisa enggak sekali apa 2 kali. Ngerti ya? Karena kenapa teman-teman? Yang kamu harus sadari adalah orang beli itu karena trust, teman-teman. Ya kan? Ketika dia ada trust, makanya teman-teman, ketika kamu reselling itu jauh lebih gampang daripada awali, ya. Nah itu loh teman-teman, ya itu yang seringkali kita terjadi di lapangan tuh begitu. Jadi kalau kamu hari ini kan, kemarin di grup ada yang tanya, kok misalnya aku prospek orang nggak kenal, itu kayak apa? Ya
waktumu yang kamu habisin paling banyak itu adalah pertama, nasabahmu harus tahu kamu ini siapa. Ya, makanya teman-teman, ketika kamu hari ini ke lapangan, ya kan, kamu perlu bawa, misalnya kamu ini hari ini punya prestasi, kamu bisa apa ya namanya, kamu bisa tunjukin dulu, perkenalan dulu. Ya, ini tak rekam ya. Recording in progress. Ya, oke. Ya, jadi tools itu tujuannya supaya kamu ini objektif, teman-teman. Ngomongnya objektif. Nah, pada saat kamu ketemu sama orang nggak kenal, yang pertama kali orang itu perlu tahu tuh siapa? Ya kamunya sendiri. Kalau Prudential mah dia tahu. Ya, top of mind produk itu asuransi ya Prudential gitu, ngerti ya? Nah, sekarang orang tuh mau beli karena dasarnya trust. Nah, dia nggak tahu kamunya siapa, betul nggak? Nah, makanya di awal itu kamu harus perkenalan. So, boleh ya, aku kenal diri ya. So, kebetulan aku ini udah join tahun segini. Ya, udah kurang lebih di asuransi ini udah misalnya 12 tahun misalnya. Loh, kalau aku baru join gimana? Biasa, kamu sudah berapa lama kan? Biasa gitu kan, ya. Oh, dulu saya polos ya toh, ngomongnya kan gini. Oh, baru 3 minggu. Kejujuran teman-teman ya. Mau 3 minggu, mau sebulan, apa 3 bulan, apa 5 bulan, itu juga nasabah juga nggak tahu. Yang dia tahu adalah pada saat dia tanya-tanya, apakah kamu menguasai nggak apa yang kamu bawain. Karena kalau kamu menguasai apa yang kamu bawain, jelas teman-teman, bahwa kamu dianggap bisa. Dan orang kalau ngomong, ya aku kurang lebih udah setahun, percaya. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Ya, jelas ya. Nah, kamu perlu perkenalan. Nah, makanya teman-teman, waktu orang nggak kenal sama kamu, ya kamu perlu perkenalan diri. Bila perlu, misalnya kamu hari ini ada prestasi, Star Club apa, ya itu kamu mesti omongin teman-teman. Puji Tuhan, aku hari ini udah dipercaya mana sama masuk, dan kebetulan tahun kemarin aku sudah dapat prestasi di Indonesia. Nah, misalnya kamu juga udah unit manager, atau kamu AAD, atau kamu udah AD. Nah, itu adalah suatu nilai jual. Ngerti ya? Ya, supaya dia tahu, orang yang kamu hadapi itu tahu siapa kamu. Nah, ketika dia tahu siapa kamu punya prestasi, kamu punya kemampuan, kamu punya skill, trust itu akan terbentuk. Nah, di sanalah nanti ngobrol-ngobrolnya tambah lebih enak. Ya, jelas ya, teman-teman ya. Ya, nah, jadi contoh misalnya, orang mesti tanyakan gini, Pak, kira-kira, ya ini, Pak, kira premi paling murah berapa? Lah ini kan, loh, kalau di tempat kita itu bukan premi murah, tapi pertanyaannya, Cici mau di cover kamar kelas berapa? Itu teman-teman. Tanya jawab balas dengan pertanyaan. Ngerti ya? Jelas ya teman-teman ya? Ya, jadi kamu dia tanya, kamarnya berapa? Oh, di tempat kita ya nggak ono murah-murahan sih. Tapi pertanyaannya, Cici mau di kamar-kamar kelas berapa? Nah, ini loh, Cici tak kasih gambaran ya, kalau satu kamar satu orang tuh segini. Ya, kalau ini utama B ini satu kamar, satu tempat tidur. Ya, tapi kamar mandi luar. Kalau yang 960 itu satu kamar, satu tempat tidur, kamar dengan jendela, AC dan sebagainya, kamar mandi dalam, biasanya gitu. Oh, ini kamar mandi luar, berarti atasnya lagi. Ya, nah, baru setelah kamu cocokin ini, teman-teman, kamarnya, ini ada lagi, contoh ya, Cik ya. Ini kalau yang di mana namanya, bentar ya, ini kok aku ngirim dari tadi nggak bisa ini. Ini kalau di mitra keluarga, ya. Nah, kalau di Premier, nah itu lebih gila lagi. Ya, tak tunjukin ya. Oke, ya Anda bisa lihat lah ya di sana ya. Jadi, yang plafon yang sesuai dengan kamarnya yang mana? Oh, kalau satu kamar satu orang ya berarti Cici pakai yang 1.870.000 semalam. Ya, kalau itu yang Premier, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Kalau yang Birch yang mana berarti? Oh, yang satu kamar satu orang itu yang satu kamar dua orang berarti yang 935 itu. Sorry, bawahnya lagi ya. Satu kamar dua orang ya, 935. Ya, jadi tujuannya senjata itu tujuannya untuk itu, teman.
Ya, supaya kamu ini, kita ini enak gitu loh. Kita ngomongnya juga objektif, ya. Nah itu mengenai kalau misalnya itu kenapa kok kamu hari ini cari tarif kamar, ya. Nah teman-teman, kan harapannya Anda ini ikut training ini kan tujuannya adalah untuk apa sih? Pengembangan kemampuan kan. Ya saya punya teman itu ya lulusan bisnis marketing. Itu suruh jualan aja juga nggak bisa. Nah teman-teman, Anda hari ini diajari step selling yang benar, ya. Nah, kalau Anda menguasai step selling ini dengan benar, ya otomatis kamu mau jualan apa itu lebih gampang. Terus pertanyaan gini, ada nggak yang tanya, ini terus pertanyaan ini SPAJ ditolak ini buat apa? Kalau klaim ditolak ini buat apa? Nah, teman-teman, kamu ini sekali lagi kan, ketika kamu masuk ke nasabah, kamu tidak akan pernah tahu, kamu ini masuknya ini lagi kondisinya dia itu, nasabahnya itu lagi kondisinya DE pernah masuk asuransi terus dia kecewa, atau dia udah pernah melok asuransi terus klaimnya nggak pernah bermasalah. Kan kamu nggak tahu. So artinya apa? Klaim ditolak itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat nunjukin ke nasabah yang atau ke prospekanmu yang dia itu pernah kecewa terhadap asuransi. Supaya apa? Bentengnya dia nggak terlalu tambah tebel, teman-teman. Lek kamu hari ini ngomong, klaimnya ditolak, klaimnya wangil kok, klaimnya ditolak gini-gini. Ya terus kamu enggak kok, nasabahku enggak kok ya, tambah nggak jualan, teman-teman. Kan artinya gini loh, kamu harus ketika kamu hari ini mau menjual sesuatu, kamu harus berpikiran seperti nasabah. Oh, berarti lek nasabah kayak gini dia posisinya sebetulnya nggak tahu. Kenapa kok klaim itu ditolak? Klaim itu pasti harus ditolak. Ada yang ditolak. Dia juga harus tahu itu. Nah mungkin waktu dia pertama kali beli asuransi tidak diceritain semuanya. Kenapa? Ada 7 alasan kan? Ada 7 alasan kenapa klaim itu bisa ditolak. Ya nanti kita akan masuk di sales klinik aja. Kita nggak bahas hari ini. Ya. Nah jadi kamu masuknya itu lewat sana, teman-teman. Ya lewat senjata-senjata itu. Ya. Nah mungkin nanti kamu misalnya nih meeting unit, nanti kamu bisa tanyain lebih dalam. Atau misalnya kamu di sisi kelas ini, kamu boleh tanya. Nah kelas ini teman-teman, itu dibentuk bukan untuk dimasuki cuma sekali. Karena aku yakin kamu masuk sekali juga kamu belum terima apa-apa. Karena nggak ngerti apa-apa teman-teman, jujur aja. Sama seperti saya 12 tahun yang lalu, saya join, saya nggak ngerti apa-apa. Training pertama kali, kamu cuma ngikutin tuh cuma 20% masuknya. Ya. Kamu mengerti, kamu cuman baru tahu, oh gitu toh, oh gini toh, oh gini toh, oh gini toh, cobaan, lah gak kira iso. Nah ya, nah caranya gimana? Begitu kamu coba, oh kok kemarin tuh ada bahasan tentang ini ya, kok ada bahasan tentang ini ya, nah kamu boleh tanyain, atau di kelas handling objection, ya kelas sales klinik, nanti saya mau buat kelas sales klinik, ya. Nonton ya, nah nanti kita akan bahas di sana tentang handling objection tuh kayak apa, kira-kira kompeten kayak apa, ya. Gitu ya teman-teman ya. Siap kok. Oke, ya ikuti dulu ya.